meninggalkan sholat jamaah illal munafik ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang benar-benar nyata kemunafikannya. Munafik itu artinya pura-pura masuk Islam, dia selamat ya, dia itu hidup aman di Madinah, hidup nyaman, banyak kawan, banyak kerabat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada di zaman kami, kata sahabat Ibnu Mas'ud, yang berani meninggalkan sholat jamaah loh, kata biasa sholat jamaah, kecuali orang munafik yang benar-benar berani, yang benar-benar lancang menampakkan kemunafikannya. Dan kata Ibnu Mas'ud, saya lihat juga di zaman kami sampai banyak orang yang dia itu dipapah itu artinya digendong sama dua orang itu di tengah, digendong dua orang untuk bisa sampai di ke masjid ini. Hari ini Pak, kita banyak yang sehat tapi tak bisa ke masjid. Saya kemarin pernah di Bangladesh itu luar biasa, sering sekali saya lihat orang buta ke masjid, orang pincang ke masjid. Ada orang itu waktu itu saya lagi kan, saya datang ke masjid, tiba-tiba ada orang naik sepeda gitu, dia tampangnya kayak gembel lah gitu bahasa kasar ya. Saya kira pengemis, ternyata orang Bangladesh sebelah saya paham, dia mau sholat minta gendong sama orang itu. Orang Bangladesh itu gendong, didirikan biar bisa sampai ke tempat wudhu. Ternyata tidak ada kaki ya Pak, kakinya pincang sampai lutut ya kakinya. Jadi dia nyesek untuk bisa wudhu. Dan ini bukan satu dua saya, banyak kali Pak. Sampai ada saya datangi orang itu dia pakai gerobak mesin gitu untuk bisa ke masjid. Dia sakit saraf, nggak bisa berdiri, ngomong pun susah. Saya tanya nama siapa, dia bilang tolong doakan saya bilang. Saya selalu Pak kalau ketemu orang itu minta doa Pak. Kenapa? Lihat Pak, dia maksiat tak bisa, tapi ke masjid susah payah. Kita Pak yang sehat ke masjid pahala bukan foto, bukan foto. Itu kalau lihat bapak-bapak, nenek-nenek lewatnya, begitu kemudian ada cewek cantik sikit, izong, disimpan di HP dia. Ibu saya tunggu lihat hari bapak-bapak. Habisnya hapus apa? Lawan. Jadi ya itulah, tak bisa kita menghapus dari HP orang. Maknanya apa maknanya? Dosa jariyah. Hari ini kita belajar amal jariyah ya, amal yang pahalanya mengalir walaupun kita masih sudah mati. Ini ada dosa jariyah. Apa itu? Dosa yang mengalir walaupun kita sudah mati. Foto kita yang buka aurat dinikmati oleh orang lain. Hendak cuma ibu-ibu, bapak-bapak pun sama, yang keluar pakai celana pendek, ngasih tahu bini pakai kerudung, tutup aurat, tapi lakinya kemol pakai celana pendek. Aurat pak tutup aurat, sama ya, gitu ya. Nah, jadi perintah Nabi, syariat Nabi tidak ada yang boleh luntur. Sampai hari kiamat ini harus kita jalani. Apapun yang terjadi, mau orang elok-elok gila ibu alim sekarang pakai kerudungnya, bapak-bapak sekarang ke masjid pakai sarungnya, bapak dah alim biasa lah haji gitu kan. Jangan dengarkan Pak. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmizi bahwasanya orang ya'ti az-zaman as-sabir ala dinihim kal-qabid ala al-jamr. Akan datang masa bersabar atas agama mereka seperti memegang bara api, kata Nabi. Kata Nabi apa? Akan datang zaman bersabar atas agama seperti megang bara api. Zaman kapan? Zaman kita sekarang ini lah. Susah kita ini mau amal agama, susah kita ini mau zikir, susah kita ini mau selawat. Zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu depan rumah baca Quran, depan rumah bilang tasbih, la ilaha illallah, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang udah jarang lah bapak-bapak ya. Yang ada apa depan rumah ya? HP. Sampai di Mekah Masjidil Haram itu lagi khutbah, imam lagi khutbah, bukan dia berzikir hayati fadilah sholat di Masjidil Haram, fadilah sholat di Masjid Nabawi, yang ada apa? Selfie sama Ka'bah, selfie gitu dia.
foto sama Imam Masjidil Haram, malah tak menikmati. Saya pernah kemarin itu belajar manasik haji itu kan. Ada video-video orang lempar jumroh dan lain sebagainya. Ini video Arab, dari Arab. Di ketika orang jumroh orang Arab tuh, bapak yang jenggot panjang, yang mancung kan dilihat orang Arab kan. Itu mereka lempar jumroh, doa Allah, nangis. Ini di video itu di sebelahnya ada orang pakai batik, pakai celana hitam kantor, pakai peci Pak RT itu. Itu kira-kira orang mana Pak? Nampak bukan orang Arab tuh Pak, udah pesek Pak. Orang mana Pak? Indonesia. Apa yang dia buat? Selfie, foto-foto. Orang lempar jumroh nangis orang Arab itu. Dia malah foto. Adalah zaman sekarang ini yang kurang. Kenapa? Era zaman yang sangat berat menghadapi agama. Maka Nabi suruh kita ini bersabar. Ketika Nabi wafat, Nabi bilang para sahabat, bersabarlah kalian, aku menunggu kalian di telaga Kausar. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kita berusaha meneladani Nabi, akhlak Nabi yang mulia. Ya, kita bagaimana kita mengetahui akhlak dan sifat Nabi kalau kita tidak pernah baca sejarah Nabi, kalau kita tidak pernah baca hadis, bagaimana? Tidak bisa. Maka usahakan kita beli buku sejarah Nabi, beli buku hadis-hadis, kita baca di rumah. Entah baca seorang, entah baca sama keluarga. Biar seimbang Pak. Di rumah tuh TV ya hidup. Ibu-ibu sibuk pagi-pagi sambil masak nonton Ikatan Cinta. Tak ada nabinya. Ditanya berapa jumlah anak nabi, tidak tahu. Ditanya siapa anak Roma Irama, siapa? Siapa? Pura-pura tak tahu Bapak namanya. Begitu anak nabi tidak tahu. Calon pilpres tahu semua. Anak-anaknya calon presiden tahu semua. Tapi nama pemimpin-pemimpin Islam di zamannya tidak ada yang tahu bagaimana kita meneladani akhlak Nabi. Kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi, kata Nabi, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam tidur, sungguh dia melihat aku, kata Nabi. Mimpi ketemu Nabi itu pasti lihat Nabi. Dalam arti apa? Kata Nabi, inna syaitan, sesungguhnya syaitan la yusbihuni, tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Hari ini pernah tak Bapak Ibu mimpi ketemu Nabi? Sering tak mimpi ketemu Nabi? Kalau belum ada istighfar, jangan-jangan dalam mimpinya di sinetron nah semuanya. Sarukan, Samalkan, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt ada semua. Tapi mimpi ketemu Nabi dan sahabat tidak pernah. Nah ini tandanya apa? Kecintaan Nabi ini kurang dalam kehidupan kita. Maka kita teladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita ini datang nanti ketemu dengan Nabi, kita harus kenal siapa itu Nabi. Nabi adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sayang sama umatnya. Dalam surat Nun, surat Al-Qalam itu Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di akhlak yang luar biasa mulia. Khuluqin azim, akhlak yang agung. Agung itu sangat besar. Sampai Allah muji akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah sholat di depan Ka'bah, sholat sujud, dilempar tai unta, dilempar plasenta unta ke dalam punggungnya Nabi. Nabi sholat lagi doakan umat, dilempar punggung Nabi pakai tai unta. Datang putri Nabi Siti Fatimah, dalam riwayat lain Siti Zainab, marah-marah kepada orang Quraisy. Nabi jangan marah, malah Nabi tidak mau marah. Coba kita Pak, haji sholat dilempar tai unta, tombok gitu Pak. Ini Nabi sabar ya. Nabi tak pernah ngomong, awas gue kuhutangkan di akhirat gue gitu. Tak pernah Nabi ngomong gitu. Yang ada pernah malaikat datang, malaikat Jibril datang kepada Nabi selepas Nabi dilempar rintoif, dilempar pakai batu sampai berdarah-darah. Malaikat bilang, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mau,
aku bisa himpitkan kedua gunung antara Mekah dan Madinah ini ke atas orang Taif, biar mereka merasakan perbuatan mereka kepada engkau. Apa kata Nabi? Biarkan, sesungguhnya aku Nabi yang diutus dengan rahmat, bukan Nabi yang suka melaknat. Bayangkan dulu. Sampai pernah Nabi itu bilang, membocorkan alasan kenapa Nabi tidak mau mendoakan azab. Padahal doa Nabi Nuh itu kan doa agar kaumnya tenggelam, kan? Pernah lagi Nabi Lut juga biar kaumnya itu terbalik, kan? Maka Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Sesungguhnya setiap para nabi itu ada doa yang mustajab, doa yang makbul. Kecuali aku, kata Nabi. Fa'uridu an aktabi'a, aku ingin menyimpan doaku syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Jadi doa mustajab itu Nabi simpan. Dilempar unta, Nabi diam. Dipukul sampai berdarah, Nabi diam. Nabi doa kebaikan saja. Dalam hati Nabi, tunggu ya kalian ya, awas kalian kuhutangkan. Bukan kuhutangkan azab, tapi kuhutangkan kalian kusyafaati nanti di hari kiamat. Bayangkan coba kasih sayangnya Nabi. Nah, doa ini kapan doa ini? Nah, ini dalam hadis Bukhari juga menceritakan di hari kiamat nanti ada ketika huru hara hari kiamat yang sangat besar. Tak bisa dibayangkan, Pak. Manusia dari zaman Nabi Adam di seluruh dunia berkumpul di satu padang, namanya padang mahsyar. Tidak ada AC, tak ada kipas angin. Panasnya macam apa itu, Pak? Luar biasa. Matahari sejengkal. Tergantung amal mereka masing-masing. Ada yang tenggelam keringat sampai betis, ada yang tenggelam sampai di badan, ada yang tenggelam sampai leher. Sehingga manusia panik saat itu. Mereka rame-rame mendatangi Adam, bapaknya para manusia. Wahai Adam, tolong kami, wahai Adam, segerakan pengajaran ini, wahai Adam, kami tidak tahan, wahai Adam. Maka kata Nabi Adam, dulu aku pernah buat salah, pernah makan buah kuldi. Nah, cobalah sekarang engkau datang kepada Nabi Nuh. Datanglah manusia ramai-ramai, perwakilan tokoh masyarakat datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, kami ini butuh pengajaran ini percepat. Coba ngomong sama Allah biar cepat. Kata Nabi Nuh, aku tak bisa. Aku udah pernah doa agar umatku ditenggelamkan. Aku tak bisa doa lagi dah. Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Datang manusia ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tak bisa menyegerakan ini karena aku pernah 3 kali bohong. Berapa kali bohong Nabi Ibrahim? 3 kali bohong. Dan Nabi menjelaskan dalam hadis, bohongnya Nabi Ibrahim itu adalah hak, bukan bohong yang dosa. Bohong apa itu? Nabi Ibrahim pernah menghancurkan patung berhala demi kalimat la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan patung yang kecil itu adalah patung yang besar. Itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua apa? Pernah Nabi Ibrahim melewati suatu tempat itu ada begal lah bahasa sekarang ya. Si begal ini punya kebiasaan unik. Dia bukan mencuri harta, dia ingin memperkosa istri orang. Saat itu Nabi Ibrahim bawa Siti Sarah yang sangat terkenal cantiknya. Maka ketika Nabi Ibrahim lewat ke situ, apa kata Nabi Ibrahim? Siapa itu, kata begal? Ini adalah saudara perempuan saya. Nabi Ibrahim bohong yang kedua. Padahal Pak, ini bohong apa? Mana bohong? Kan semua manusia saudara kan? Termasuk istri kita saudara iman. Tidak bohong. Ini dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah bukan kayak gini tauriyah ya. Ada orang minjam duit ke Bapak. Pak Soeharto minjam duit 1 juta. Kata Pak Soeharto, maaf saya tak pegang duit. Nah ini tidak bohong Pak Soeharto, dalam hati dia maksud saya kan tak pegang duit. Ada enggak? Nah, dia. Nah kan tidak bohong, itu dalam bahasa Arab tauriyah. Ya. Nah,
Jadi itu yang Nabi Ibrahim lakukan. Sebenarnya tidak bohong. Begitu pun Nabi Ibrahim pernah diajak teman-temannya menghadiri pesta syirik yang musyrik. Maka kata Nabi Ibrahim, aku tak bisa hadir, aku absen ya, aku sakit. Nah, padahal maksud sakit di situ adalah sakit melihat keadaan umat. Dan Nabi Ibrahim gara-gara 3 kebohongan ini yang sebenarnya alal haq kata Nabi dalam kebenaran, saat itu Nabi Ibrahim merasa bersalah sekali, Pak. Padahal itu bohong seberapa, Pak. Apalagi kita yang hari ini banyak bohongkan bini, Pak. Pergi ke kantor malam ke kafe, pergi ke kantor malam ke warung kopi, canda ada bohong. Bini itu tak lihat begini. Apalagi seperti itu, Pak. Apalagi yang suka bohong. Budak-budak ini yang biasa beli bakwan, beli 5 bayar 3. Oh, itu bahaya itu, Pak. Kalau orang masuk neraka tak bisa masuk surga gara-gara duit 1 miliar, oke lah, sesuai dengan dosa dia. Dia masuk penjara, dia tak bisa masuk surga gara-gara bunuh orang, oke lah. Ini kenapa kau tak bisa masuk surga? Karena aku pernah nyolong bakwan 1 tadi. Ya Allah, tak bisa masuk surga gara-gara bakwan 1. Jadi jangan remehkan kebohongan walaupun hanya bakwan 1. Walaupun itu sepele, jangan pernah kita remehkan kedustaan itu. Kecuali ada beberapa dusta yang bohong. Pertama, dusta ketika perang. Kedua, dusta untuk mendamaikan orang. Dalam arti apa? Begini misalnya, misalnya ada bapak Dolah lah namanya. Bapak Dolah ini kelahi sama Pak Abdul. Nah, saya nengah-nengahkannya. Pak Dolah ini suka bilang ke saya, Ustaz, Pak Abdul itu kurang ajar Ustaz. Dia tuh, paham lah udah ini. Suka bohongkan saya suka ini. Bos jelek-jelekkan si Pak Abdul. Begitu Pak Abdul nanya saya, Ustaz tadi Pak Dolah ngomong apa, nampaknya jelekkan saya. Nah, tadi tuh Pak Dolah tuh bilang dia tuh pengen minta maaf sama Pak Abdul, cuma tak ada waktu. Dia bilang Pak Abdul itu sebenarnya baik, Pak. Nah, tapi saya tak bisa ngomong itu, saya suka salah paham sama Pak Abdul. Nah, ini kebohongan yang diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Ya, yang suka bohongkan bini, udah dapat gajian masuk kantor dan lagi tahu, hati-hati ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim yang kebohongan 3 saya susah hatinya, apalagi kita yang banyak kedustaan. Maka ulama katakan di padang mahsyar manusia tak ingat lagi pahala mereka, tak ingat lagi haji mereka, tak ingat lagi sedekah mereka. Yang dia ingat itu dosa yang pernah dia lakukan. Dia merasa dirinya akan hancur gara-gara dosa itu. Saking besarnya hari kiamat nanti itu. Semoga kita semua menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah nanti ya. Amin. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, aku tak bisa datang engkau kepada Nabi Musa, dia kalimullah, orang yang bisa bicara langsung dengan Allah. Datanglah manusia kepada Nabi Musa pun tak bisa merasa bersalah. Apa salah Nabi Musa, Pak tahu? Pernah ninju orang, pernah nombok orang, sekali nombok mati. Nabi Musa itu kenal kuat, Pak. Nabi Musa ini sebenarnya kesal, tak ada pengen bunuh orang, cuma hilaf saking emosi ninju orang. Sekali itu mati orang juga. Gara-gara itu merasa bersalah Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah didatangi malaikat Israel ke rumahnya. Saat itu malaikat Israel nyamar seorang laki-laki masuk ke rumahnya Nabi Musa. Malaikat Israel, malaikat maut, datang ke rumah kamarnya Nabi Musa. Nabi Musa masuk kamar, terkejut Nabi Musa langsung tepuk tinju malaikat maut itu. Bengkak mata dia itu, bukan merah lagi, biru. Malaikat Israel kena tinju Nabi Musa. Ini hadis Bukhari. Malaikat maut kena tinju Nabi Musa. Saking di bawahnya Nabi Musa, malaikat Israel balik air atas. Wahai Allah, makhluk apa ya Allah? Aku mau cabut kamu malah ditinju gitu. Yang biasanya aku datang ini sawan budak-budak. Ini ku datang tinju aku. Itulah kalau orang takut kepada Allah, segala sesuatu takut pada dia. Hari ini kita tidak, Pak. Udah tua masih takut hantu. Udah tua gelap-gelap minta kawan kan. Macam mana sama hantu yang takut abang sama mereka di akhirat nanti, Pak, lebih seram lagi.
Malaikat Malik menjaga neraka itu seram, Pak. Jangankan kita, Pak, kuntilanak pocong itu takut, Pak. Jin takut, jin maksudnya ya. Jin itu takut sama malaikat Malik itu, Pak. Jin yang hari ini kita takut sama jin itu, jin takut sama malaikat Malik. Apalagi kita nanti ke akhirat, Pak. Apa itu musuh itu banyak menghabis umat kata malaikat. Nah, jadi Masya Allah ya. Itu Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa, coba datang kepada Nabi Isa, dia adalah ruhullah, orang yang Allah ciptakan langsung, yang dari kecil itu punya mukjizat bisa bicara. Datanglah orang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sebut kesalahannya. Nabi Isa hanya bilang, lastulaha, ini bukan bagian aku. Datanglah kepada Sayyidina wa Habibina Qurrati A'yunina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi bilang, analaha, ini adalah bagianku. Langsung Nabi menghadap Allah. Nabi sujud dengan lama sekali menghadap Allah, berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah Nabi sebutkan di dunia, yang luar biasa. Sehingga apa yang Allah katakan, irfa roksab wakul yusma, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah maka pembicaraanmu akan didengar. Salatutoh, mintalah kepada Allah maka engkau akan diberikan permintaannya. Isfa tu syafa', dan mintalah syafaat maka engkau akan diberikan syafaat. Kenapa Nabi bisa doa itu, Pak? Doa syafaat itu kenapa Nabi bisa? Karena dulu Nabi di dunia setiap disiksa orang, Nabi simpan doanya untuk akhirat. Bukan untuk mengazab, tapi agar bisa menolong umatnya. Kalau kita kerja, daftar PNS, daftar polisi dan lain sebagainya, daftar kerja, itu syarat paling enak biar bisa lulus apa, Pak? Apa biar paling enak lulus? Orang dalam, tahu Bapak nih? Orang dalam syaratnya. Nabi itu orang dalam. Karena Nabi yang bisa mensyafaati. Syafaatul kubro, syafaat yang tertinggi dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib, orang kafir yang masih dalam kafir, itu kata Nabi diringan siksanya si Abu Thalib, sehingga hanya tumit yang dibakar neraka. Yang dibakar api neraka hanya tumitnya. Kalau Ustaz cuma tumit, ya Ustaz tak panas lah. Kata Nabi, tumit dibakar, kepala menggigit. Nyaman kali ada. Kemudian termasuk yang mendapat syafaat adalah Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Orang yang suka memusuhi Nabi. Yang sampai Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Kata Allah dalam Al-Quran. Tapi Abu Lahab ini dalam Bukhari, dalam hadis mu'allaq riwayat Bukhari, beliau bilang dia ini setiap hari Senin dapat keringanan, dapat air dari surga lah, dapat keringanan lah. Gara-gara apa tau kan? Gara-gara senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Abu Hafid Nasir Muhammad bin Nasir ad-Dimashqi, beliau punya satu nazom yang terkenal, idza kana hadza kafiran ja'at dhammuhu bil jahimi muqallada bitabbat yada fil jahimi muqallada. Idza kana hadza kafiran, kalau seandainya orang kafir ini yakni Abu Lahab, ja'a dhammuhu, dia itu yang darahnya sudah Allah vonis tabbat yada, dengan kebinasaan bagi dia, bil jahimi muqallada, akan masuk ke dalam neraka jahim muqallada, ata'annahu yaumal isnaini, dia akan didatangkan pada hari Senin, daiman yukhaffafu anhu bisururi ahmada, dia dapat keringanan karena senang dengan lahirnya Nabi Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zannu bil abdil ladzi, maka bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang dia masruran bi ahmada, dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan tauhid. Kalau orang kafir saja senang dengan lahirnya Nabi dapat keringanan, apalagi kita di sini yang
Kita di sini yang semuanya senang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sayyidina Muhammad. Jadi kita perbanyak baca salawat. Allah nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salat. Yang paling utama di antara manusia, yang paling dekat denganku yaumal qiyamah, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat ke atasku. Maka kita sama-sama salawat ya. Dengarkan saya salawat ya. Mana salawat ini? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yuk sama-sama semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yuk semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita telah merayakan Maulid Nabi. Semoga ini dinilai oleh Allah sebagai cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ringkasan, tadi saya sampaikan yang pertama, pentingnya kita ini mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca sejarah Nabi, baca hadis Nabi. Yang kedua, kita mengetahui, menyayangi Nabi, mencintai Nabi. Nah, yang ketiga, kita di antara tanda cinta Nabi, kita mengamalkan syariat Nabi. Yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Yang sunnah semangat kita mengerjakannya. Yang keempat, kita juga bagaimana agar kita ini doakan, kita semangat dalam amal agama, semoga umat Islam maju. Yang kelima, kita perbanyak, kita ini salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin memantau lagi, ini tanggal berapa ya Pak? 23 ya? 23 nya hari apa? Hari kan hari jadi ke Pontianak. Ini Pontianaknya kubur ya Pak? Mas Pontianak ya Pak? Oh, mantap nih. Tadi sih datang mancing Pak. Saya kira ini Pontianaknya Jakarta nih gitu. Kalah Pontianak Jantan ya. 23 hari jadi Pontianak, 22 kemarin Hari Santri Nasional. Pagi-pagi di sore hari ngaji bersama kiai, ngaji bersama kiai di pinggir jalan. Selamat merayakan Hari Santri, semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan. Jalan-jalan membawa anak, mampir ke kantor pos mengirim surat. Selamat hari jadi Kota Pontianak, semoga semuanya bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, sekian mungkin saya cukupkan. Ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benar datang dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.